Selamat malam, saya Yohanes Regi Arto Anggut. Pada malam ini akan mempresentasikan materi tentang pembangkit listrik tenaga air. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia memiliki potensi energi air yang besar. Pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui pembangunan PLTA membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik yang diproyeksikan akan terus meningkat rata-rata 9% per tahun. Selain itu, pembangunan PLTA ini akan membantu upaya verifikasi energi dan konservasi sumber daya energi primer, memperbaiki baruan energi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Berikutnya, sejarah. Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit listrik dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Sebelum dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dahulu dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut dengan hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian, energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat, hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumahmu. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Selanjutnya, pengertian PLTA. Apa sih itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Yang berikutnya, faktor besaran energi PLTA. Besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan dua faktor, yaitu pertama, beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pesat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pesat. Yang kedua, debit aliran air yang mengalir melalui pipa pesat dan menggunakan turbin. Berikutnya, cara kerja PLTA. Pertama, air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Yang kedua, aliran air akan melewati pipa pesat, di mana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Yang ketiga, air dari pipa pesat kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Yang keempat, karena turbin berputar,
maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Yang kelima, generator yang berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor, sehingga akan terjadi aliran elektron, dan inilah yang disebut listrik. Dan yang terakhir, listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator. Pada transformator akan dialirkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu induk. Berikutnya, komponen PLTA. Yang pertama, reservoir, 2 dam, 3 intake, 4 control gate, 5 penstock, 6 power house, 7 turbin, 8 generator, 9 transformer, 10 outflow, 11 power lines. Yang pertama, reservoir. Reservoir atau penampungan adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin. Berikutnya, dam. Dam atau bendungan adalah suatu bangunan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi besar saat air dialirkan. Berikutnya, intake. Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake terdiri dari 2 bagian, yaitu pintu dan saringan. Berikutnya, control gate. Control gate atau gerbang kontrol adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Control gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin atau komponen lain. Penstock. Penstock atau pipa pesat adalah saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu. Bentuk-bentuk penstock ada 2, yaitu bulat atau tapal kuda dan segi 4 atau berkaki. Power house. Power house terdiri dari turbin, generator, dan transformator. Turbin. Turbin adalah alat untuk mengubah potensial air menjadi energi mekanik. Generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Transformator. Transformator adalah alat untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai 2 isolasi, yaitu dari sisi tegangan rendah dan dari sisi tegangan tinggi. Outflow. Outflow adalah debit air yang keluar setelah perubahan mekanika dari turbin. Dan terakhir, power lines. Power lines atau jalur-jalur transmisi daya berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan. Jenis-jenis PLTA. Jenis-jenis PLTA berdasarkan tinggi terjun. Yang pertama, PLTA jenis terusan air atau waterway adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan. PLTA jenis terusan dan dam atau campuran adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari 2 jenis sebelumnya, jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan. Yang ketiga, PLTA jenis dam atau bendungan adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai. Berikutnya, PLTA berdasarkan cara pembendungannya. Yang pertama, PLTA run-off river. PLTA run-off river, air sungai dialirkan dengan menggunakan dam yang dibangun memotong aliran sungai. PLTA dengan reservoir. PLTA dengan reservoir yaitu aliran sungai dibendung dengan bendungan besar agar terjadi penimbunan air sehingga terjadi kolam reservoir. Kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari penggunaan PLTA yaitu 1.
kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar. Yang kedua, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang yaitu 50 sampai 10 tahun. Yang ketiga, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Yang keempat, bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi dan irigasi pertanian. Kekurangan dari penggunaan PLTA. Yang pertama, pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Yang kedua, biaya investasi paling mahal. Yang ketiga, pembangunan bendungan memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, membutuhkan lahan yang luas. Yang kelima, di samping itu terkadang kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Itu saja hasil presentasi materi tentang pembangkit listrik tenaga air. Saya ucapkan limpah terima kasih.